Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila NRP 103 dan teman saya Tania Muhammad NRP 069. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar metode data tidak terstruktur mengenai analisis klasifikasi Netflix movie dan TV show menggunakan algoritma naive Pandemi Bayes COVID-19 classifier menyebabkan banyak menggunakan orang software menghabiskan waktunya di RStudio. rumah dengan kegiatan yang terbatas sehingga mudah cepat bosan. Akhirnya mereka mencari hiburan dengan menonton film, TV, dan lain-lain. Banyak situs streaming online yang menyediakan layanan film gratis, tetapi oleh Kementerian Kominfo Indonesia menerapkan peraturan situs streaming online ilegal akan ditutup. Maka orang-orang beralih ke aplikasi yang menyediakan streaming online berbayar secara resmi, seperti salah satunya Netflix. Netflix adalah sebuah perusahaan asal Amerika yang menyediakan layanan streaming film dan acara TV show. Ketika berlangganan, kita dapat menonton semua konten yang disediakan dimanapun, kapanpun selama terhubung dengan internet. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Metode data mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma naive Bayes classifier yang merupakan sebuah pengklasifikasian probabilitas sederhana yang mengaplikasikan teorema Bayes. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pengklasifikasian dengan algoritma naive Bayes classifier menggunakan software RStudio. Iya, jadi selanjutnya adalah melakukan klasifikasi NBCR. Jadi yang pertama melakukan read CSV-nya seperti ini, lalu mengeran library chattools-nya, lalu memisahkan data training dan data testing dengan split rasionya 0,8. Ya. Setelah itu persiapan working directory-nya menggunakan file klasifikasi dengan tipe yang pertama adalah movie dan yang kedua adalah TV shows. Lalu kita melakukan klasifikasi dengan tes 1 itu 1 sampai 40 dan bawahnya itu 41 sampai 160 karena datanya sejumlah 200. Lalu kita mengeran E1071 sama library caret. Selanjutnya adalah membaca data training dan data testing menggunakan Netflix 2 kelas tadi. Lalu sekarang proses pembuatan model. Ini yang pertama data testing, model untuk data testing. Nah, jadi didapatkan probabilitas sebesar sekian. Kita lihat dari belakang saja. Jadi nilai probabilitas tipe saluran Netflix tersebut menunjukkan bahwa tipe saluran Netflix mempunyai peluang untuk masuk ke dalam kategori sebesar nilai yang ada pada kedua kolom tersebut. Jadi suatu tipe saluran Netflix masuk ke dalam suatu kategori yang nilainya paling besar, sehingga bisa dilihat apabila yang ini kan 0,00869 lebih besar daripada 0,00, berarti dia masuk ke dalam si White Island ini masuk ke dalam kategori movie. Begitu pula sebaliknya seperti ini yang probabilitas 0,00 dengan 0,002 berarti We Bare Bears masuk ke dalam klasifikasi TV shows. Seperti itu. Selanjutnya adalah menghitung kinerja atau performance value-nya untuk yang data testing dulu. Jadi didapatkan ini, predict result-nya seperti ini. Jadi didapatkan accuracy sebesar 1 atau 100.
di mana yang artinya ketepatan klasifikasi yang digunakan untuk tipe saluran Netflix pada data testing cenderung seimbang. Nah, 1 itu artinya seluruh data itu berhasil diprediksi secara benar. Kita lanjutkan ke perhitungan kinerjanya. Ya, didapatkan luas AUC juga sebagai sebesar 1, yang mana data berhasil diprediksi secara benar. Lalu kita lanjutkan ke data training, membuat model data training. Jadi didapatkan probabilitas seperti tadi, apabila probabilitas yang Vincent and Roxy dia untuk movie dia lebih besar pada TV shows, berarti Vincent and Roxy termasuk ke dalam movies. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk yang the testing didapatkan resultnya sebesar ini dan accuracy-nya sebesar 1. Di mana sama seperti yang data testing tadi, yang artinya seluruh data berhasil diprediksi secara benar. Untuk nilai ROC-nya, luas AUC-nya juga seperti ini. Dia nilainya 1, yang artinya data berhasil diprediksi secara benar. Ini untuk plotnya. Dari sini ke sini sampai 1. Selanjutnya adalah pembuatan word cloud. Word cloud merupakan metode untuk menampilkan data teks secara visual. Langkah yang pertama adalah menginstal package dan menghidupkan library yang diperlukan seperti pada tutorial di atas. Setelah memanggil semua library yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah memanggil data yang akan divisualisasikan menjadi word cloud. Setelah itu, melakukan tokenizer, dan langkah yang terakhir adalah membuat word cloud. Dari visualisasi word cloud tersebut, font yang paling besar memiliki frekuensi kata yang paling sering muncul dibandingkan font yang lebih kecil, di mana kata-kata yang paling sering muncul adalah the, and, Chris, Tris, dan Bullet Boy. Dengan kata-kata lain seperti world, from, love adalah kata-kata yang jarang muncul. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.